Menggunakan Dalton adalah karbon monoksida atau CO dan karbon dioksida CO2. Dari perbandingan keduanya diperoleh hasil sebagai berikut. Jika massa di dalam CO dan CO2 sama, massa oksigen di dalamnya akan memenuhi perbandingan tertentu. Perbandingan massa oksigen pada senyawa CO dan CO2 yang diperoleh Dalton adalah 4:8 atau sama dengan 1:2. Dengan demikian, hukum Dalton dikenal sebagai hukum perbandingan berganda. Berikutnya pernyataan hukum Dalton. Jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dengan salah satu massa unsur dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan yang sederhana, bulat yang sederhana. Contoh soalnya yaitu, unsur X yang direaksikan dengan unsur Y dapat membentuk senyawa 1 dan senyawa 2. Senyawa 1 mengandung 30 gram unsur X dan 160 gram unsur Y, sedangkan senyawa 2 mengandung 90 gram unsur Y dan 240 gram unsur Y. Berapakah perbandingan massa unsur Y dalam senyawa 1 dan 2? Hasil perbandingan massa Y yaitu 1:2. Mengapa? Karena soalnya menanyakan perbandingan massa Y, maka kita hanya akan fokus ke massa X. Lalu kita dibagikan keduanya, 90 dibagi 30. I don't exactly remember if it's like that, but I'm pretty sure like if the question asks us to about the Y, then we focus on the X, and if the question asks us about the X, and then we focus on Y. And then we just like what's it called, do math, and bam, we got the answer. Mari kita masuk ke hukum keempat dasar kimia, yaitu hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis, yaitu Joseph Louis Gay-Lussac. Lussac meneliti tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia. Berdasarkan penelitiannya, Lussac mengambil kesimpulan bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Pada suhu dan tekanan tertentu, 1 liter gas nitrogen bisa bereaksi dengan 3 liter gas nitrogen menghasilkan 2 liter gas amonia. Adapun persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Adapun pernyataan hukum Gay-Lussac adalah sebagai berikut. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat yang sederhana. Contoh soalnya yaitu, tekanan awal gas di dalam tangki adalah 2 PA pada suhu 100 K. Tentukan tekanan akhir jika gas dipanaskan hingga suhu 200 K. Dan inilah hasilnya. Bisa dibaca kok sendiri, please. Aku nggak paham cara bicaranya. Ayo kita masuk ke hukum kelima, yaitu hukum Avogadro. Hipotesis. Hukum Avogadro dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Italia, Amedeo Avogadro, pada tahun 1811. Avogadro menyatakan bahwa partikel unsur tidak selalu berupa atom yang berdiri sendiri, melainkan bisa berbentuk molekul unsur, contohnya H2, O2, N2, dan P4. Berdasarkan pemikiran tersebut, Avogadro berhasil menjelaskan hukum Gay-Lussac dan membuat hipotesis sebagai berikut. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang volumenya sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Dengan adanya hipotesis tersebut, diperoleh bahwa perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien. Secara sistematis, dirumuskan sebagai berikut. Contoh soalnya yaitu, pada tekanan dan suhu yang sama, diketahui sebuah persamaan reaksi seperti berikut. Tentukan berapa perbandingan jumlah volume gas yang terlibat dalam reaksi tersebut. Jadi bagi yang ini kita samakan dulu nomor-nomornya. Itu contohnya nitrogen 2. Nitrogen di sebelah kiri yaitu 2, sementara nitrogen yang di sebelah kanan juga 2, berarti sudah sama. Hidrogen yang di kiri adalah 6, sementara hidrogen yang di kanan hanya 3. Jadi kita taruh nomor 2 di depan. Itu membuat nitrogen yang di sebelah kanan menjadi 2. Jadi kita tambahkan nomor 2 di nitrogen sebelah kiri. Jadi sama, nitrogen semuanya jadi 4, hidrogen semuanya jadi 4. Jadi 6 maksudnya. Jadi jadi perbandingannya itu kita ambil dari nomor-nomor yang awal, nomor besar yang awal. Jadi 2 dibanding 3 dibanding 2. Jadi ya, itulah perbandingannya.
Alright, Mbak Pisau, bye.